Halo sahabat Glory Story, selamat datang di kisah penuh tawa dan teka-teki kali ini. Siapkan posisi dudukmu yang nyaman, karena hari ini kita akan menyelam ke dalam perdebatan paling aneh yang pernah terjadi di kerajaan Baghdad antara Abu Nawas, si cerdik yang tak pernah kalah bicara, dan sang Raja Harun al-Rashid yang hari itu sedang bosan luar biasa. Hari itu, matahari bersinar terik, angin gurun membawa debu-debu halus ke halaman istana. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya sambil menghela napas panjang. Istana ini terlalu tenang, gumamnya. Aku butuh hiburan. Panggil Abu Nawas. Para pengawal bergegas dan tak lama kemudian muncullah Abu Nawas dengan senyum santainya yang khas. Sorban miring, jubahnya sedikit berdebu. Namun matanya menyampaikan kecerdikan yang membuat semua penasaran. Ia menunduk sopan dan berkata, "Daulat tuanku, hamba datang membawa akal, bukan modal." Raja tertawa kecil mendengarnya. "Baik, Abu Nawas," ujarnya. "Hari ini aku ingin menguji kecerdasanmu. Katakan padaku, kenapa air laut itu asin?" Abu Nawas terdiam sejenak. Semua mata tertuju padanya. Suasana di aula istana berubah hening. Hanya suara gemericik air dari kolam istana yang terdengar samar. Pertanyaan sederhana, tapi berbahaya, pikir Abu Nawas dalam hati. Ia tahu, jawaban yang salah bisa berujung hukuman atau tawa yang luar biasa. Raja menatapnya tajam, menunggu jawaban. Tapi Abu Nawas tidak terburu-buru. Ia justru berjalan pelan ke arah jendela, memandangi langit yang biru dan berkata lirih, "Tuanku, izinkan hamba bertanya satu hal sebelum menjawab." Raja mengangkat alis. "Apa itu?" "Apakah tuanku ingin jawaban dari akal sehat atau dari akal nakal?" katanya sambil tersenyum licik. Seluruh istana sontak tertawa. Raja pun tersenyum geli. "Aku ingin keduanya," katanya mantap. Abu Nawas menatap lantai seolah berpikir keras. "Baiklah," katanya pelan. "Tapi sebelum hamba menjawab, hamba butuh waktu semalam untuk menyelam ke laut sendiri." Raja terkejut. "Apa? Menyelam ke laut?" "Benar tuanku," jawab Abu Nawas dengan ekspresi serius. "Hamba tidak bisa menjawab pertanyaan asin tanpa mencicipinya langsung." Gelak tawa pun pecah di seluruh aula. Tapi raja yang penasaran luar biasa mengangguk. "Baiklah, kau punya waktu sampai besok pagi. Kalau kau bisa menjelaskan kenapa air laut asin, aku akan memberimu 1000 keping emas. Tapi kalau tidak," raja menunjuk ke kolam ikan di depan singgasananya, "kau akan kujadikan umpan ikan istana." Laut yang tak mau manis. Pagi itu, matahari baru naik setinggi tombak. Burung-burung beterbangan di langit Baghdad dan para penduduk sudah mulai ramai di pasar. Tapi yang paling ramai adalah istana. Semua penasaran. Apakah Abu Nawas benar-benar menemukan jawaban atau hanya akal bulusnya lagi yang akan membuat raja pusing 7 keliling? Abu Nawas datang dengan wajah serius. Tidak seperti biasanya, kali ini ia membawa ember besar tertutup kain. Pengawal heran melihatnya. "Apa isi ember itu, Abu Nawas?" "Air laut sungguhan." Abu Nawas tersenyum samar. "Lebih asin dari itu," katanya. Raja Harun al-Rashid sudah menunggu di singgasananya dengan segelas air putih. "Abu Nawas!" serunya lantang. "Apakah kau sudah menemukan jawabannya?" Abu Nawas menunduk hormat.
Sudah tuanku, tapi sebelum hamba menjawab, izinkan hamba memperlihatkan sesuatu terlebih dahulu. Semua mata tertuju pada ember yang ia bawa. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka tutupnya. Dari dalamnya tercium aroma yang aneh. Antara asin, amis, dan entah apa lagi. Raja menutup hidung. Apa itu? Abu Nawas menjawab dengan muka polos. Air laut buatan Amba sendiri, tuanku. Hamba sudah membuat laut mini semalam. Pengawal mengelongo. Kau membuat laut? Benar, tuanku. Hamba ingin membuktikan kenapa laut itu asin. Maka hamba pun membuat versi kecilnya di rumah. Para menteri saling berbisik. Ada yang menahan tawa, ada juga yang takjub dengan kelakuan Abu Nawas yang selalu di luar nalar. Raja berkata, "Baiklah, kalau begitu jelaskan, kenapa air laut bisa asin?" Abu Nawas mengambil sendok kecil dan mencicipi air di embernya. Ia meringis. Asin sekali, tuanku. Bahkan ikan pun tak mau berenang di dalamnya. Raja ikut mencicipi sedikit. Astaga, benar-benar asin. Tapi apa hubungannya dengan laut? Abu Nawas mengangkat jari. Begini, tuanku. Laut menjadi asin karena laut itu cemburu. Raja hampir tersedak. Apa? Laut cemburu? Abu Nawas mengangguk mantap. Benar, tuanku, laut itu melihat sungai selalu segar, airnya jernih dan semua orang menyukainya. Sementara laut hanya menerima sisa-sisa air dari sungai. Karena cemburu, laut menangis dan air matanya itulah yang membuat laut asin. Seluruh ruangan langsung pecah oleh tawa. Para menteri menepuk meja, dayang-dayang menutup mulut agar tak terdengar tertawa keras. Dan raja sendiri sampai menepuk dahinya. Abu Nawas, kau sungguh pandai membalik akal. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia menunduk dan berkata pelan. Tapi ada alasan lain juga, tuanku. Kalau tuanku ingin penjelasan dari akal sehat. Raja menjadi penasaran. Baiklah, jelaskan dari akal sehatmu. Abu Nawas tersenyum licik. Laut asin karena manusia terlalu sering mencucurkan air mata di tepinya. Dari nelayan yang kehilangan hasil tangkapan, dari kekasih yang ditinggalkan di pelabuhan, dari anak-anak yang menangis mencari ayahnya di laut. Semua air mata itu mengalir ke laut dan membuatnya asin. Tiba-tiba istana menjadi sunyi. Semua terdiam antara kagum dan geli. Kalimat Abu Nawas yang biasanya lucu, kali ini terdengar dalam. Raja memandang Abu Nawas lama sekali, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi, laut asin karena cemburu dan air mata manusia. Abu Nawas, kau benar-benar penyair yang menyamar jadi orang gila. Abu Nawas pura-pura bingung. Apakah hamba salah, tuanku? Raja menggeleng. Tidak salah, hanya terlalu pintar. Namun, tiba-tiba seorang menteri tua maju dan berbisik di telinga raja. Raja mengangguk-angguk lalu berkata, "Baik, Abu Nawas, aku mengakui jawabanmu lucu dan masuk akal. Tapi aku ingin bukti nyata." Abu Nawas mengangkat alis. "Bukti, tuanku?" "Ya," kata raja. "Kalau benar laut itu asin karena air mata manusia, buktikan dengan membuat air laut yang manis." Seluruh istana terdiam. Itu tantangan baru dan jauh lebih sulit. Abu Nawas menatap raja, lalu embernya, lalu tersenyum lebar. "Baik, tuanku, hamba akan membuat air laut yang manis. Tapi..." Raja menatap tajam. "Tapi apa?" Abu Nawas menjawab dengan nada pelan namun penuh teka-teki. "Untuk membuat laut menjadi manis, hamba butuh bantuan dari orang yang paling berkuasa di kerajaan ini." Raja terkejut. "Maksudmu siapa?" Abu Nawas menunduk hormat. "Tidak lain dan tidak bukan, tuanku sendiri." Raja terdiam. Haula istana menjadi hening kembali. Semua menatap Abu Nawas menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya.
Tapi Abu Nawas hanya menutup embernya dan berkata dengan senyum misterius, "Besok pagi, tuanku akan melihat sendiri laut yang manis." Dan dengan langkah tenang, ia meninggalkan haula istana. Raja hanya bisa bergumam, apalagi yang direncanakan si Abu Nawas ini? Apa yang akan dilakukan Abu Nawas untuk membuat laut yang manis? Apakah dia benar-benar bisa membuktikan ucapannya atau justru menjerumuskan raja dalam jebakannya sendiri? Laut yang dibuat manis. Malam itu, angin berhembus lembut di Baghdad. Bulan tampak bundar sempurna menjinari rumah Abu Nawas yang sederhana di tepi kota. Dari jendela, terlihat ia tengah sibuk dengan sesuatu. Di atas meja kayu, ada kendi besar, beberapa botol kecil, madu, dan secari kertas bertuliskan rencana membuat laut manis. Ia mengaduk cairan dalam kendi sambil bersenandung pelan. Kalau raja ingin laut manis, maka laut harus tahu rasanya madu. Gumamnya sambil tertawa kecil. Di sampingnya, seekor kucing menatap heran, seolah berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar gila." Abu Nawas menepuk kepala kucing itu. "Tenang kawan, gila bukan berarti bodoh, tapi terlalu cerdas untuk dunia yang waras." Di luar terdengar suara langkah kaki. Seorang anak kecil datang membawa pesan dari istana. "Abu Nawas, raja ingin memastikan besok kau datang tepat waktu." Abu Nawas tersenyum. "Katakan pada tuanku, lautku sedang difermentasi." Anak itu bingung. Fer apa?" "Fermentasi," jawab Abu Nawas santai. "Proses panjang untuk membuat air laut manis seperti membuat raja sabar." Anak itu mengangguk meski tak paham, lalu pergi. Setelah ia hilang di tikungan, Abu Nawas tertawa keras. Ia tahu besok akan jadi hari yang seru karena rencananya kali ini bukan sekedar jawaban, tapi pelajaran untuk sang raja sendiri. Keesokan paginya, suasana istana jauh lebih ramai daripada kemarin. Semua penasaran bagaimana bisa Abu Nawas membuat laut yang manis. Apakah ia akan membawa madu sebanyak sungai Tigris? Saat pintu haula terbuka, Abu Nawas masuk dengan percaya diri. Kali ini, ia membawa kendi besar yang ditutup dengan kain putih bersulam emas. Di belakangnya, beberapa anak kecil mengikutinya sambil membawa ember-ember kecil. Raja terkejut. "Abu Nawas, apa itu semua?" Abu Nawas menunduk sopan. "Ini tuanku adalah laut yang manis. Tapi seperti yang hamba katakan, laut ini tidak bisa manis tanpa bantuan orang paling berkuasa di negeri ini." Raja bersandar di singgasananya. "Baiklah, apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas menatap raja dengan pandangan serius. "Tuanku harus ikut mencicipinya dan menambahkan sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang raja." Raja mengernyit. "Sesuatu seperti apa?" Abu Nawas tersenyum licik. "Kebaikan hati." Seluruh ruangan terdiam. Raja menatap Abu Nawas tak percaya. "Kebaikan hati?" "Benar tuanku," kata Abu Nawas pelan. "Jika air laut menjadi asin karena tangisan manusia dan kesedihan dunia, maka laut akan menjadi manis jika manusia yang berkuasa berhenti membuat orang lain menangis." Kalimat itu membuat istana senyap. Tak ada yang berani berbicara. Bahkan burung di taman pun terasa berhenti kericau. Raja menatap Abu Nawas lama sekali, lalu tersenyum samar. "Kau ingin memberiku pelajaran ya?" Abu Nawas tersenyum sopan. "Bukan tuanku, hamba hanya ingin membuat laut yang manis, seperti janji tuanku kepada rakyat, agar semua bisa menikmati kebahagiaan tanpa air mata." Raja tertawa kecil menepuk tangannya. "Kau benar-benar cerdik Abu Nawas. Tapi aku belum melihat laut manis yang kau janjikan." Abu Nawas mengangguk. Ia membuka kendi besar itu. Aroma madu langsung memenuhi haula. Air di dalamnya tampak berkilau kekuningan. "Silakan cicipi tuanku." Raja mencelupkan jari, mencicipi, dan matanya membulat. "Manis sekali." Para menteri ikut mencicipi dan mereka pun bersorak kagum. "Benar, airnya manis seperti madu." Abu Nawas tersenyum puas. "Itulah laut manis tuanku. Hamba menambahkannya dengan madu dari lebah-lebah yang rajin, bukan dari air mata manusia yang sedih."
Raja tertawa berhahak-hahak. Abu Nawas, kau menang lagi. Tapi aku ingin tahu, apakah laut manis ini bisa bertahan lama? Abu Nawas berpura-pura berpikir. Tidak tuanku, sebab jika dibiarkan terlalu lama, semut akan datang berebut manisnya. Seperti apa maksudmu itu? Tanya raja penasaran. Abu Nawas tersenyum tipis. Laut manis tidak cocok di dunia tuanku, sebab kalau semua jadi manis, maka tak ada lagi pelajaran dari asin. Kata-kata itu membuat semua terdiam lagi. Raja mengangguk pelan, lalu berkata, kau benar, terkadang hidup butuh rasa asin agar kita tahu arti manis. Abu Nawas menunduk hormat. Dan terkadang tuanku, raja butuh tawa rakyatnya agar istananya tidak terasa sepi. Raja tertawa dan berdiri dari singgasananya. Abu Nawas, hari ini aku memberimu 1000 keping emas. Bukan karena jawabanmu, tapi karena caramu membuatku berpikir sambil tertawa. Abu Nawas tersenyum. Terima kasih tuanku, tapi bolehkah hamba minta satu hal lagi? Raja mengangkat alis. Apa itu? Jangan biarkan laut kehidupan rakyat menjadi terlalu asin, karena air mata mereka bisa membuat samudera pun menangis. Raja terdiam dan untuk pertama kalinya ia menatap Abu Nawas bukan sebagai pelawak, tapi sebagai guru kehidupan. Namun, apakah kisah ini sudah berakhir? Belum, sahabat Glory Story. Karena setelah kejadian itu, Raja tiba-tiba mendapat kabar bahwa air di pelabuhan Baghdad benar-benar berubah rasa dan lebih asin daripada biasanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah laut marah karena ucapan Abu Nawas? Keesokan harinya, suasana di Baghdad tidak seperti biasanya. Angin dari arah laut bertiup lebih kencang, membawa aroma asin yang tajam. Para nelayan di pelabuhan berteriak-teriak kebingungan. Air laut hari ini lebih asin dari kemarin, teriak seorang nelayan tua. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh kota. Orang-orang berbisik di pasar, di masjid, bahkan di istana. Setelah Abu Nawas membuat laut manis, laut asli jadi marah, ujar seorang dayang dengan wajah cemas. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar berita itu langsung memanggil para pengawalnya. Cepat panggil Abu Nawas, perintahnya. Aku ingin tahu kenapa laut tiba-tiba marah. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah tenang seperti biasanya. Ia bahkan membawa sepotong roti dan segelas air, seolah tak terjadi apa-apa. Raja menatapnya tajam. Abu Nawas, apa yang kau perbuat pada laut? Airnya kini lebih asin, nelayan mengeluh, dan ikan pun sulit ditangkap. Abu Nawas tersenyum kalem. Tenang tuanku, laut tidak marah. Ia hanya sedang menunjukkan perasaannya. Raja mengerutkan kening. Perasaannya? Sejak kapan laut punya perasaan? Abu Nawas menatap ke arah jendela istana. Sejak manusia terlalu sering mempermainkannya, tuanku. Dulu laut diam saja walau dikotori. Tapi kemarin, saat hamba menciptakan laut manis, laut asli mungkin merasa tersaingi. Ia ingin mengingatkan bahwa keasinannya adalah jati diri yang tak bisa ditukar madu. Raja menghela napas, bingung antara percaya atau ingin tertawa. Jadi, maksudmu laut itu cemburu lagi? Abu Nawas tersenyum lebar. Iya tuanku, laut adalah makhluk paling romantis di dunia. Ia selalu cemburu bila ada yang mencoba menyainginya. Para menteri menahan tawa. Salah satu dari mereka berbisik, kalau begitu, laut lebih berperasaan daripada sebagian manusia di sini. Semua terdiam takut raja mendengar. Raja kemudian berdiri dari singgasananya. Abu Nawas, aku tidak mau mendengar alasan puitis lagi. Aku ingin tindakan nyata. Pergilah ke pelabuhan dan tenangkan laut itu. Kalau tidak, aku akan menjadikanmu penjaga mercusuar seumur hidup. Abu Nawas pura-pura kaget. Menjaga laut seumur hidup? Wah, hamba bisa jadi manusia paling asin di kerajaan ini, tuanku. Raja hanya melotot dan Abu Nawas langsung menunduk hormat. Baiklah, hamba akan pergi sekarang. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas tiba di pelabuhan Baghdad. Angin laut menerpa wajahnya
dan ombak bergulung lebih besar dari biasanya. Para nelayan menatapnya penuh harap. "Abu Nawas, kau datang juga. Tolonglah kami, laut seperti sedang marah. Airnya menyengat lidah dan membuat ikan-ikan pergi." Abu Nawas menatap laut lama sekali. Lalu, ia berjalan ke tepi dermaga, melepas sandalnya, dan berlutut di depan air. "Wahai laut, aku tahu kau bukan sekedar air bergaram. Kau punya jiwa, punya rahasia, dan mungkin juga punya rasa." Orang-orang mulai berkerumun, penasaran apa yang ia lakukan. Abu Nawas menunduk lebih dekat, lalu berkata lagi, "Jika kau marah karena aku membuat laut manis, maafkan aku. Aku hanya ingin manusia belajar menghargai rasa asinmu." Ombak tiba-tiba berhenti sebentar. Air laut yang tadi bergejolak kini menjadi tenang. Semua orang terdiam, menatap Abu Nawas dengan kagum. "Lihat, laut mendengarkannya," seru seorang nelayan muda. Abu Nawas berdiri perlahan. Laut tidak butuh madu, ia hanya butuh dihormati. Seketika, angin laut berhembus lembut lagi. Ombak kecil datang menyentuh kaki Abu Nawas, seolah membalas sapaan itu. Para nelayan bersorak gembira, "Laut sudah tenang, laut sudah tenang." Namun, saat Abu Nawas hendak pergi, seekor ikan kecil meloncat keluar dari air dan jatuh tepat di kakinya. Orang-orang terkejut. "Pertanda apa itu?" Abu Nawas memungut ikan itu dan tersenyum. "Pertanda laut sudah memaafkan manusia, tapi dengan satu syarat." Raja yang ternyata datang diam-diam ke pelabuhan bertanya, "Syarat apa?" Abu Nawas menatapnya sambil mengangkat ikan kecil itu. Laut ingin agar raja dan rakyatnya berhenti membuang kesedihan ke dalamnya. Air tawa, limbah, dan amarah semua membuatnya makin asin. Jika laut kembali pahit, itu karena manusia lupa bersyukur. Raja terdiam, suara umbah seolah mengamini ucapan itu. Abu Nawas melepaskan ikan kecil itu kembali ke laut. "Pergilah, sampaikan pada laut bahwa manusia sedang belajar menjadi manis tanpa madu." Raja tersenyum, lalu menepuk bahu Abu Nawas. "Kau benar, Abu Nawas. Laut dan manusia sama. Kalau hatinya kotor, pasti rasanya asin." Abu Nawas menunduk sopan. "Dan kalau hatinya tulus, air pun bisa terasa manis." Raja menatap laut yang kini kembali tenang. "Baiklah Abu Nawas, aku akan perintahkan agar pelabuhan dijaga kebersihannya dan rakyat diajarkan mencintai laut." Abu Nawas tersenyum puas. "Kalau begitu, laut tidak akan marah lagi tuanku." Tapi apakah laut benar-benar sudah tenang? Malam itu, Abu Nawas mendapat mimpi aneh. Seolah laut berbicara padanya, meminta sesuatu yang belum ia pahami. Apa maksud mimpi itu? Apakah laut masih menyimpan rahasia yang belum terungkap? Malam turun dengan tenang di Baghdad. Abu Nawas berbaring di ranjang kayunya yang sederhana, tapi pikirannya masih melayang. Ia teringat wajah sang raja di pelabuhan, teringat ombak yang tiba-tiba berhenti, dan terutama teringat ikan kecil yang melompat ke kakinya. Angin malam berhembus lembut dari jendela. Dalam cahaya lampu minyak yang redup, Abu Nawas memejamkan mata. Tapi baru saja ia terlelap, tiba-tiba ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi laut yang luas, di mana airnya berkilau seperti kaca. Ombak datang pelan, membawa suara lembut seolah berbicara padanya. "Abu Nawas," bisik suara itu. "Terima kasih telah membuat manusia mengingatku. Tapi ada satu hal yang belum kau pahami." Abu Nawas menatap ke arah laut yang bersinar kehijauan. "Apakah kau laut yang sebenarnya?" Suara itu menjawab, "Aku adalah hati manusia yang lupa." Abu Nawas terdiam. "Hati manusia?" "Iya," kata suara itu lembut. "Setiap kali manusia kecewa, marah, dan sedih, mereka membuang air matanya kepadaku. Akulah penampung semua rasa pahit mereka. Itulah sebabnya aku asin, bukan karena garam, tapi karena duka yang mereka larutkan di dalamku."
Abu Nawas tertegun. Jadi selama ini air laut asin karena kesedihan manusia? Benar, jawab suara itu. Tapi jangan salah, aku tidak marah. Aku hanya ingin manusia berhenti menambahkan kesedihan baru. Jika mereka mulai menebar tawa dan kebahagiaan, mungkin suatu hari aku akan jadi manis juga. Abu Nawas tersenyum dalam mimpinya. Laut yang bisa berubah karena tawa manusia, sungguh indah. Suara itu kembali berbisik. Dan kau, Abu Nawas, adalah salah sedikit manusia yang bisa membuat laut tersenyum. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan Abu Nawas terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Ia menatap sekeliling. Rumahnya masih sama, tapi entah kenapa udara terasa lebih sejuk, lebih damai. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana tanpa dipanggil. Raja yang melihatnya segera tertawa. Hahaha, Abu Nawas, kenapa pagi-pagi sudah datang? Apa laut marah lagi? Abu Nawas menunduk sopan. Tidak, tuanku. Justru sebaliknya, laut berterima kasih. Raja mengurutkan alis. Berterima kasih? Dari mana kau tahu? Abu Nawas tersenyum. Laut datang dalam mimpiku semalam, tuanku. Ia berkata bahwa ia bukan hanya air, tapi juga cermin hati manusia. Jika hati manusia bersih, laut pun tenang. Jika hati manusia penuh amarah, laut pun bergejolak. Raja terdiam. Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam hatinya. Berarti menjaga laut sama dengan menjaga hati? Abu Nawas mengangguk. Benar, tuanku, karena laut dan manusia sama-sama punya kedalaman yang tak bisa diukur. Bedanya, laut tidak bisa berpura-pura. Para menteri yang mendengar ikut terdiam. Suasana istana menjadi hening, tapi hening yang indah. Raja berjalan ke arah jendela, memandang kejauhan. Selama ini aku hanya melihat laut sebagai sumber ikan dan garam. Tapi ternyata ia juga sumber pelajaran hidup. Abu Nawas menatap tuannya dengan senyum damai. Laut mengajarkan bahwa tidak semua yang asin itu buruk, tuanku. Karena rasa asinnya yang membuat kehidupan lebih berwarna. Raja menoleh dan tertawa kecil. Hahaha, kau benar. Tanpa asin, tak ada yang bisa menikmati manisnya kebahagiaan. Abu Nawas menunduk hormat. Dan tanpa pertanyaan yang aneh, tidak akan ada debat yang lucu, tuanku. Seluruh istana meledak dengan tawa. Bahkan raja sampai menepuk pahanya sambil berkata, Abu Nawas, kau memang tak bisa dikalahkan dalam kata-kata. Abu Nawas menjawab dengan rendah hati. Hamba tidak ingin mengalahkan tuanku. Hamba hanya ingin agar setiap tawa punya makna, dan setiap makna membawa tawa. Raja menatapnya penuh kebanggaan. Mulai sekarang, aku tidak hanya akan memanggilmu pelawak istana, tapi juga penasihat kebijaksanaan laut. Abu Nawas terkejut. Penasihat laut? Wah, kalau begitu, hamba harus sering ke Pandai, tuanku. Takutnya laut minta curhat lagi. Raja tertawa terbahak-bahak. Pergilah Abu Nawas, tapi jangan sampai laut benar-benar jadi manis. Nanti ikan-ikanku kena diabetes. Tawa pecah di seluruh istana. Abu Nawas menunduk, tersenyum, dan perlahan melangkah keluar. Di depan gerbang istana, ia berhenti sejenak, menatap ke arah barat di mana laut jauh membentang. Ia berbisik pelan. Wahai laut, terima kasih sudah mengajarkan manusia rasa asin kehidupan. Karena tanpamu, mereka tak akan tahu betapa berharganya setiap tawa dan air mata. Angin berhembus lembut, membawa aroma garam yang segar. Seolah laut membalas bisikan itu dengan senyumnya yang kecil yang berkilau di cakrawala. Dan sejak hari itu, rakyat Baghdad punya kebiasaan baru. Setiap kali mereka merasa sedih, mereka tidak lagi pergi ke laut untuk menangis, melainkan tertawa bersama di tepinya sambil berkata, untuk Abu Nawas dan laut yang pernah menjadi gurunya. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini, sahabat Glory Story. Semoga kisah lucu dan bijak dari Abu Nawas hari ini mengingatkan kita semua bahwa bahkan dari rasa asin kehidupan, kita bisa menemukan manisnya kebahagiaan.